Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua diberikan keberkahan dalam hidup. Amin ya rabbal alamin. Ketika Abu Nawas jadi penasihat raja kafir dari negeri jauh. Di pasar Baghdad yang ramai, Abu Nawas tengah sibuk berdebat soal harga kurma. Ketika tiba-tiba seorang utusan asing mendekatinya. Utusan itu membawa surat bersegel emas, berasal dari Raja Zulmat, penguasa sebuah negeri jauh yang terkenal karena kekayaannya dan kekafirannya. Surat itu meminta Abu Nawas datang ke negerinya untuk menjadi penasihat istana. Konon, Raja Zulmat ingin mengadu kecerdasan Abu Nawas dengan para bijak-bijak dari kerajaannya. Abu Nawas dengan wajah setengah geli setengah waspada berpikir keras. Siapa tahu aku bisa mengubah negeri gelap itu menjadi negeri yang mengenal kebenaran, gumamnya. Setelah menimbang dengan akal sehatnya dan dorongan rasa ingin tahu yang khas, Abu Nawas setuju berangkat dengan syarat boleh membawa 1 karung barang pilihannya. Tanpa banyak tanya, ia hanya membawa 1 karung penuh buku dan akal sehat. Perjalanan ke negeri Raja Zulmat bukanlah perjalanan biasa. Abu Nawas harus menyeberangi sungai beracun, melintasi hutan dengan pepohonan yang bisa berbicara, dan melewati gurun yang setiap malam mengubah bentuk. Namun berkat kecerdasannya, Abu Nawas berhasil mengatasi semua rintangan itu, kadang dengan ilmu, kadang dengan kelicikan, dan lebih sering dengan kelucuannya yang membuat musuh-musuhnya bingung sendiri. Saat tiba di istana, Abu Nawas disambut dengan upacara mewah. Tapi bukannya disuguhi makanan, ia malah langsung dihadapkan pada tantangan pertama. Menjawab teka-teki yang katanya belum pernah ada manusia yang bisa jawab. Jika engkau gagal, ujar Raja Zulmat dengan seringai, kau akan jadi badut kerajaan selamanya. Abu Nawas tersenyum santai. Kalau begitu aku siap menari. Asalkan nanti semua kerajaan ini ikut menari bersamaku, jawabnya. Teka-teki pertama datang. Mana yang lebih berat, 1 kilogram batu atau 1 kilogram kapas? Semua penasihat kerajaan mulai cekikikan, merasa Abu Nawas pasti terjebak. Tapi Abu Nawas dengan enteng menjawab, tentu saja sama wahai raja. Hanya orang yang mabuk kekuasaan yang melihat perbedaan di mana seharusnya tak ada. Para penasihat mendesis kesal. Raja Zulmat tertegun. Ia belum pernah mendengar jawaban secerdas itu, apalagi dengan sindiran tajam yang membuat wajahnya merah padam. Namun, ia tidak marah. Sebaliknya, rasa penasarannya tumbuh. Dalam hatinya, ia berpikir, kalau dia setajam ini, mungkin aku bisa menggunakannya, atau setidaknya mempermalukannya di depan seluruh negeri. Hari kedua, Raja Zulmat mengundang Abu Nawas ke ruang rahasia kerajaan, tempat di mana semua penasihat tukang tipu dan pembuat sihir berkumpul. Mereka terkenal licik, mampu membuat emas dari pasir. Setidaknya begitu klaim mereka. Sang raja tertawa terbahak saat memperkenalkan para ahli sihir dan tukang dusta itu. Mari lihat, apakah kau bisa membedakan mana sihir, mana kebenaran? Abu Nawas pura-pura terkejut, lalu dengan muka polos bertanya, bolehkah aku ikut mencoba membuat emas dari pasir? Para penyihir menganggapnya bodoh, memberinya sekantung pasir. Dengan gerakan lucu, Abu Nawas meniupkan pasir itu ke muka para penyihir sambil berkata, jika benar ini bisa jadi emas, biarlah emasnya melekat di wajah kalian. Tawa istana meledak. Merasa dipermalukan, para penyihir bersekongkol untuk membalas Abu Nawas. Mereka mengatur skenario di mana Abu Nawas harus membuktikan bahwa ia bisa membaca pikiran. Abu Nawas tahu ia dijebak,
namun ia malah mengajukan syarat. Setiap orang yang mau dites harus duduk di atas kantung berisi batu. Satu persatu para penyihir maju. Abu Nawas hanya memperhatikan gerak-gerik mereka, lalu menebak isi pikiran mereka dengan jitu. Siapa yang khawatir, siapa yang malu, siapa yang pura-pura percaya diri, semua yang menonton tercengang. Raja Zulmat pun dalam hati makin menghormati Abu Nawas. Melihat keberhasilan Abu Nawas, Raja Zulmat berpikir keras. Ia sadar Abu Nawas terlalu pintar untuk dipermainkan dengan tipu-tipu biasa. Maka sang raja mulai memikirkan cara lebih halus, membuat Abu Nawas jatuh oleh keyakinannya sendiri. "Mari kita adu keyakinan," ujar raja dengan senyum penuh jebakan. Abu Nawas hanya tersenyum. "Baik, wahai raja. Tapi ingat, keyakinan yang sejati tidak pernah takut diuji. Dan mulailah pertarungan sesungguhnya, bukan sekadar akal-akalan, tapi pertarungan antara akal sehat dan keyakinan." Hari ketiga, Raja Zulmat memanggil Abu Nawas ke taman kerajaan, di mana diadakan adu keyakinan. Ada 3 tantangan: berjalan di atas bara, berbicara kepada patung, dan terakhir menebak isi hati seekor unta aneh yang katanya bisa membaca pikiran manusia. Para penasihat kerajaan yakin kali ini Abu Nawas pasti jatuh. Abu Nawas menatap bara api yang membara. Ia tidak gegabah. Dengan tenang, ia meminta 1 ember air. "Untuk apa?" tanya raja. Abu Nawas tersenyum. Akal sehat butuh pendinginan. Lalu ia menyiram bara itu sedikit demi sedikit, sambil berjalan perlahan-lahan. Bara itu padam separuh jalan, dan Abu Nawas melangkah ringan, seolah-olah ia berjalan di kebun mawar. Tantangan kedua adalah berbicara pada patung raksasa berwajah menyeramkan. Raja Zulmat berkata, "Kalau patung ini tidak menjawab, kau gagal." Abu Nawas mendekat memandang patung itu lekat-lekat lalu berkata keras, "Diamlah jika kau yakin kebenaran tidak bisa dibeli." Tentu saja patung itu diam saja. Abu Nawas berbalik kepada raja sambil berdeklamasi, "Lihatlah, patung ini tahu, kebenaran tidak perlu membela diri." Penonton terdiam, lalu perlahan tertawa dan bertepuk tangan. Raja Zulmat tersenyum masam, sadar bahwa Abu Nawas telah membalikkan jebakannya menjadi kemenangan cerdas. Tantangan ketiga adalah si unta aneh. Hewan itu dikenal sebagai unta bijak karena sering digunakan untuk menguji kejujuran orang. Raja meminta Abu Nawas bertanya sesuatu dan menebak jawabannya. Abu Nawas mendekati unta itu, membisikkan sesuatu di telinganya, lalu mengumumkan, "Aku bertanya, apakah kebenaran bisa dibeli dengan emas?" Unta ini menjawab dengan meludah ke tanah, artinya, "Hanya orang bodoh yang menjual keyakinan." Semua orang tertawa geli melihat unta itu benar-benar meludah. Abu Nawas melangkah mundur sambil berkata, "Bahkan binatang pun tahu, wahai raja, bahwa emasmu tidak cukup untuk membeli akal sehat." Wajah Raja Zulmat berubah merah marun, tapi ia menahan amarahnya, terpikat sekaligus terhina. Kabar tentang kecerdasan Abu Nawas menyebar ke seluruh negeri Zulmat. Rakyat mulai berdatangan ke istana, ingin mendengar langsung perdebatan dan teka-teki antara Abu Nawas dan para penasihat raja. Dalam waktu singkat, istana yang tadinya penuh sihir dan tipu daya mulai berubah menjadi tempat tawa dan pencerahan. Melihat rakyat mulai berpihak pada Abu Nawas, para penasihat licik kerajaan panik. Mereka menghadap Raja Zulmat dan mengusulkan satu siasat. Adakan perlombaan membuat hukum baru. Mereka yakin, dalam membuat hukum, Abu Nawas pasti tersandung, karena hukum negeri Zulmat terkenal aneh dan kejam.
Raja Zulmat mengumumkan perlombaan itu di alun-alun kota. Barang siapa membuat hukum paling kuat dan adil, kata raja, akan menjadi penasehat utama kerajaanku. Para tukang sihir, penipu, dan penasehat licik segera mengajukan hukum-hukum aneh. Semua orang harus membayar pajak untuk tertawa. Setiap anak lahir wajib bersumpah setia pada batu, dan hukum-hukum gila lainnya. Ketika gilirannya tiba, Abu Nawas mengusulkan satu hukum sederhana. Barang siapa membuat hukum yang menindas rakyat, harus memakan hukum itu sampai habis. Seluruh rakyat bersorak. Raja Zulmat terkekeh keras, separuh heran separuh khawatir. Ia sadar Abu Nawas bukan hanya seorang badut pintar, ia adalah ancaman bagi kelanggengan kekuasaannya. Malam harinya Raja Zulmat memanggil Abu Nawas secara rahasia. Ia bertanya, "Apa maumu sebenarnya?" Abu Nawas dengan santai menjawab, "Aku hanya ingin melihat akal sehat berkuasa, bukan ketakutan." Jawaban itu membuat Raja Zulmat termenung panjang, lebih panjang dari bacaan mantra para penyihirnya. Dalam hatinya, Raja mulai merasa gundah. Ia terjebak antara mempertahankan kekuasaan dengan kekejaman, atau berubah menjadi raja bijaksana dan kehilangan sebagian besar kekuasaan lamanya. Dan itu semua gara-gara satu orang dari Baghdad yang datang hanya membawa karung berisi buku dan akal sehat. Malam-malam berikutnya, para penasihat lama kerajaan tak tinggal diam. Mereka mengadakan pertemuan rahasia di ruang bawah tanah istana. Dengan wajah penuh dengki, mereka merancang konspirasi untuk menjatuhkan Abu Nawas. Rencana mereka sederhana, fitnah bahwa Abu Nawas adalah mata-mata Baghdad yang hendak menggulingkan Raja Zulmat. Mereka menyiapkan surat-surat palsu, saksi dusta, dan bahkan menyuap beberapa penjaga untuk bersaksi melawan Abu Nawas. Kalau berhasil, kata pemimpin para penasihat, kita tidak hanya menyingkirkan si pengacau itu, tapi juga mengembalikan kerajaan ini ke tangan kita. Keesokan harinya, Abu Nawas dipanggil ke hadapan Raja Zulmat dengan tuduhan berat. Istana ramai, semua rakyat penasaran, semua penasihat licik tersenyum puas. Raja bertanya dengan nada berat, "Benarkah kau ini mata-mata Baghdad, Abu Nawas?" Dengan santai Abu Nawas membuka karung bukunya, mengeluarkan satu buku besar berdebu dan berkata, "Izinkan aku membacakan hukum pertama dari Baghdad. Siapapun yang menuduh tanpa bukti, wajib membuktikan tuduhannya dengan keajaiban, atau lidahnya dipotong 3 jengkal." Penonton langsung membelalak. Raja Zulmat mengernyit, mulai curiga ada yang tidak beres. Raja lalu memerintahkan para penuduh untuk menghadirkan bukti. Tapi surat-surat palsu itu basah karena malam sebelumnya hujan dan saksi-saksi malah saling bertengkar satu sama lain saat ditanya. Abu Nawas hanya duduk santai, mengipas-ngipaskan jubahnya sambil sesekali tersenyum ke arah rakyat. Akhirnya, Raja Zulmat membanting tongkat emasnya ke lantai dan berteriak, "Aku sudah bosan dengan kebohongan. Mulai hari ini, setiap hukum dibuat berdasarkan akal sehat." Abu Nawas menundukkan kepala hormat, sedangkan para penasihat licik lari terbirit-birit seperti ayam kehilangan kepala. Meski konspirasi berhasil digagalkan, dalam hati Raja Zulmat muncul keraguan. Ia mulai bertanya-tanya, kalau rakyat mulai terlalu cerdas, apakah kekuasaannya akan bertahan? Abu Nawas melihat keraguan itu di wajah sang raja. Tapi ia tidak mendesak, ia tahu perubahan sejati tidak bisa dipaksa, ia harus tumbuh dari dalam. Abu Nawas mulai mengajar di alun-alun kerajaan. Ia membuka kelas akal sehat, mengajarkan logika, ilmu hitung sederhana, dan adab berbicara jujur. Perlahan tapi pasti, rakyat negeri Zulmat yang dulu bodoh mulai melek pikirannya. Pasar menjadi lebih adil,
para pedagang lebih jujur, dan pertunjukan sihir mulai kehilangan penonton. Melihat perubahan itu, sebagian bangsawan mulai gelisah. Mereka terbiasa hidup dari ketidaktahuan rakyat. Sebuah kelompok bangsawan kaya mencoba memprovokasi raja. Kalau rakyat terlalu pandai, siapa yang akan membayar pajak bodoh mereka? Siapa yang akan tunduk tanpa bertanya? Namun Abu Nawas mendengar bisik-bisik itu, dengan santai mengajukan ide. Kalau rakyat pandai, penguasa yang bodoh akan tergantikan, tapi penguasa yang bijak akan semakin dimuliakan. Kata-katanya sampai ke telinga Raja Zulmat. Di malam itu, raja termenung di balkon istananya, menatap bintang-bintang sambil memikirkan masa depan kerajaannya. Suatu malam, tanpa sepengetahuan siapapun, Raja Zulmat datang ke tenda Abu Nawas. Ia berpakaian biasa, tanpa mahkota, hanya seorang pria tua dengan beban berat di bahunya. Ia duduk bersila di hadapan Abu Nawas dan bertanya lirih, "Bisakah seorang raja berubah?" Abu Nawas tersenyum penuh pengertian dan berkata, "Raja adalah manusia, dan manusia terbaik adalah yang mampu berubah untuk kebaikan. Malam itu tidak ada pertarungan akal, tidak ada sindiran. Hanya dua manusia berbicara tentang makna kekuasaan dan akal sehat. Sebuah malam yang kelak akan dikenang sepanjang sejarah negeri Zulmat." Pagi harinya, Raja Zulmat mengumumkan perubahan besar. Ia mengganti hampir semua penasihat licik dengan rakyat jelata yang jujur dan pandai. Ia membebaskan pajak-pajak aneh dan bahkan membangun sekolah-sekolah akal sehat di seluruh negeri. Negeri Zulmat yang dulu gelap mulai bersinar dengan ilmu dan keadilan. Abu Nawas diminta menjadi penasehat agung, tidak hanya dalam urusan kerajaan, tetapi juga dalam urusan akal sehat rakyat. Sebagai tanda hormat, raja menghadiahkan Abu Nawas satu desa kecil yang subur. Tapi Abu Nawas menolak dengan tertawa. "Aku lebih suka mengembara, wahai raja, daripada duduk diam dan menjadi batu." Raja Zulmat dengan rendah hati mengizinkan Abu Nawas pergi kapan saja ia mau. Tapi sebelum pergi, Abu Nawas meninggalkan satu pesan. "Jika suatu hari akal sehat kembali tertindas, panggil aku dengan meniupkan seruling bambu ke arah matahari." Raja menyimpan seruling itu di kamarnya sebagai simbol harapan dan akal sehat. Abu Nawas pun kembali ke Baghdad, disambut rakyat dengan gembira. Ia tidak membawa harta, tidak membawa kekuasaan. Ia hanya membawa cerita tentang negeri jauh, tentang raja kafir yang menemukan akal sehat, dan tentang betapa satu karung buku bisa menaklukkan 1000 pasukan kebodohan. Di Baghdad, Abu Nawas kembali menjadi dirinya yang dulu, jenaka, bebas, dan penuh akal. Tapi di malam-malam tertentu, saat langit berbintang, ia suka duduk di tepi sungai Tigris, tersenyum sendiri, mengingat negeri Zulmat. "Akal sehat," gumamnya, "adalah senjata paling ampuh yang tak pernah berkarat." Dan begitu, kisah Abu Nawas sebagai penasehat di negeri asing berakhir. Tapi kisah akal sehat, keyakinan, dan kecerdasan itu tak pernah benar-benar berakhir. Ia hanya berpindah dari hati ke hati, dari zaman ke zaman. Cerita selanjutnya. Akal itu cahaya, kebodohan itu bayangan. Pada suatu sore yang cerah di pasar Baghdad, Abu Nawas duduk di atas tikar lusuhnya mengamati para pedagang yang berlalu lalang. Ia melihat seorang pemuda memamerkan bayangan ajaib. Konon, bayangan itu bisa menjawab semua pertanyaan. Orang-orang berdatangan membayar 1 keping dirham hanya untuk mengajukan satu pertanyaan pada bayangan tersebut, yang sebenarnya hanya suara si pemuda yang disembunyikan. Abu Nawas tersenyum geli.
Ia tahu betul bahwa bayangan tak mungkin berbicara sendiri. Ia pun berbisik dalam hati, akal adalah cahaya, sedangkan kebodohan hanyalah bayangan yang mengikuti tanpa tahu arah. Dengan rencana kecil di kepalanya, Abu Nawas mulai merancang sebuah kejutan untuk si penipu itu. Keesokan harinya, Abu Nawas membawa sebuah lentera besar ke tengah pasar sambil berteriak, "Datanglah, datanglah. Aku akan memperdagangkan cahaya yang lebih berharga dari emas." Orang-orang pun penasaran dan mulai berkerumun. Abu Nawas mengangkat lentera itu tinggi-tinggi lalu bertanya, "Mana yang lebih penting, cahaya atau bayangan?" Seketika orang-orang terdiam. Si pemuda bayangan pun merasa tertantang dan berkata lantang, "Tentu saja bayangan lebih penting, karena bayangan bisa menutupi kita dari panas." Abu Nawas tersenyum licik dan berkata, "Kalau begitu, mari kita berlindung di bawah bayangan tanpa cahaya." Semua orang tertawa terbahak-bahak, sadar akan kebodohan si pemuda. Wajah pemuda itu memerah, malu bukan main. Abu Nawas melanjutkan, "Tanpa cahaya adakah bayangan? Tidak. Bayangan itu ada hanya karena ada cahaya. Akal adalah cahaya yang membuat kita mengerti kebenaran. Sedangkan kebodohan hanyalah bayangan, ikut kemanapun tanpa tahu jalan." Sejak hari itu, pasar Baghdad menjadi sepi dari tipu daya bayangan ajaib. Abu Nawas pun dipuji sebagai pembawa cahaya oleh para pedagang jujur. Ia tertawa lepas sambil berkata dalam hatinya, "Satu bayangan kelicikan berhasil kuhapus dengan satu lentera akal." Kabar tentang kecerdikan Abu Nawas sampai ke telinga Wazir Agung, penasihat utama Khalifah Harun ar-Rasyid. Merasa tersaingi, sang wazir memutuskan untuk menguji Abu Nawas di hadapan istana. Ia mengundang Abu Nawas dan memberinya tantangan aneh, "Bawalah kepadaku bayanganmu saja tanpa tubuhmu." Abu Nawas dengan tenang membungkuk sopan dan berkata, "Baik tuanku, beri aku waktu sehari." Semua orang di istana tertawa, yakin Abu Nawas tak mungkin bisa memenuhi tantangan aneh tersebut. Malam harinya, Abu Nawas berjalan keliling Baghdad, memikirkan siasatnya. Ia berhenti di tepi sungai Tigris, memperhatikan pantulan bulan di air. "Bayangan tanpa tubuh," gumamnya, "kalau tak bisa membawa bayangan, mungkin aku bisa membuat mereka percaya aku sudah memberikannya." Keesokan paginya, Abu Nawas kembali ke istana, membawa sebuah tabung kosong yang disegel rapat. Ia menyerahkannya kepada wazir dengan serius, berkata, "Ini bayanganku, sudah kumasukkan ke dalam tabung. Mohon berhati-hati membukanya, karena jika terkena cahaya, ia akan kabur." Para bangsawan yang menyaksikan sontak tertawa terpingkal-pingkal. Sementara sang wazir terdiam, malu. Ia sadar, Abu Nawas sebenarnya sedang mengolok-olok permintaan konyolnya dengan kecerdasan tinggi. Khalifah Harun al-Rasyid yang juga hadir bertepuk tangan sambil tertawa berkata, "Benar-benar akal adalah cahaya. Kau membuat yang tak mungkin menjadi mungkin, wahai Abu Nawas." Sejak saat itu, Wazir Agung tak pernah lagi meremehkan akal Abu Nawas. Sementara Abu Nawas sendiri kembali ke rumahnya yang sederhana, tertawa kecil sambil berkata, "Cahaya akal mampu menerangi bahkan ruang kosong yang gelap." Suatu hari, seorang saudagar kaya datang menghadap Khalifah dan mengeluh, "Hamba ingin membeli bayangan Abu Nawas karena katanya akalnya lebih mahal dari harta manapun." Khalifah yang senang dengan ide aneh-aneh pun memanggil Abu Nawas dan menawarkan, "Juallah bayanganmu, berapapun harga yang kau minta." Abu Nawas mengangguk dan dengan nada serius berkata, "Baiklah, aku jual bayanganku seharga 1000 dinar emas." Semua orang di istana terperangah.
Harga itu bahkan lebih mahal dari sebuah rumah mewah di Baghdad. Saudagar itu yang gengsinya lebih besar daripada akalnya langsung setuju tanpa pikir panjang. Abu Nawas membawa saudagar itu ke halaman istana saat matahari terik. Ia menunjuk ke bayangannya di tanah dan berkata, "Itu dia, milikmu sekarang, silakan bawa pulang." Saudagar itu berusaha menutupi bayangan Abu Nawas dengan kain, tapi setiap kali bergerak, bayangan itu ikut bergerak. Ia menjadi bahan tertawaan seluruh Baghdad, sementara Abu Nawas dengan santai menerima 1000 dinar emas sebagai upah dari perdagangan bayangan. Khalifah Harun al-Rasyid tertawa hingga air matanya menetes. Ia memuji Abu Nawas, "Engkau memperlihatkan kepada kami semua bahwa kebodohan akan mengejar bayangan tanpa memahami hakikatnya." Saudagar itu pulang dengan malu, namun tetap puas karena tak ingin mengaku kalah. Abu Nawas membeli roti dan daging untuk anak-anak miskin Baghdad dengan sebagian uangnya. Ia berkata pada mereka, "Ingatlah anak-anakku, kejar cahayamu, bukan bayangan orang lain." Satu hari, Balai Kota Baghdad mengadakan lomba adu argumen tentang mana yang lebih penting, cahaya atau bayangan. Para cendekiawan berkumpul, membawa kitab-kitab tebal untuk memperkuat pendapat mereka. Abu Nawas tanpa kitab dan hanya membawa tongkat kayu ikut mendaftar. Ketika gilirannya tiba, seorang ahli filsafat berkata, "Bayangan penting, ia memberikan kesejukan." Abu Nawas mengangkat tongkatnya tinggi-tinggi ke langit yang berawan dan bertanya, "Di mana bayangan jika matahari tertutup?" Semua orang terdiam. Abu Nawas melanjutkan, "Cahaya ada dalam hati yang terang, sedangkan bayangan hanyalah ketiadaan. Bayangan itu tidak bisa ada tanpa cahaya, tapi cahaya tetap ada meski bayangan tiada." Debat itu dimenangkan mutlak oleh Abu Nawas. Para cendekiawan mengangguk kagum, sementara para penonton memuji kecerdasannya. Sekali lagi, Abu Nawas membuktikan bahwa akal, bukan banyaknya kitab, yang membawa kemenangan sejati. Sebagai hadiah, Khalifah menghadiahi Abu Nawas seekor unta muda. Abu Nawas menamainya Nur, cahaya, dan membawanya berkeliling Baghdad. Setiap kali orang bertanya kenapa namanya Nur, Abu Nawas hanya tertawa dan menjawab, "Karena ia mengikuti cahaya akalku, bukan bayang-bayang kebodohanku." Cerita tentang kemenangan Abu Nawas itu menyebar ke seluruh Baghdad, membuat namanya semakin harum sebagai simbol kebijaksanaan sejati. Suatu pagi, pangeran muda Baghdad yang mulai besar kepala karena keturunan kerajaan memanggil Abu Nawas untuk mengajarinya trik-trik akal. Dengan angkuh, sang pangeran berkata, "Buatlah aku lebih pintar dari semua orang dengan satu pelajaran saja." Abu Nawas mengangguk. Ia membawa sang pangeran ke sebuah taman istana, lalu mengikatkan seutas tali di pohon. "Ini adalah bayangan akalmu," katanya. "Peganglah baik-baik, tapi ingat, jika engkau hanya memegang bayangan, maka akalmu akan tertinggal." Pangeran memegang tali itu dengan serius. Abu Nawas lalu menarik perlahan hingga tali itu lepas dari genggamannya. Sang pangeran marah, merasa dipermainkan. Abu Nawas berkata tenang, "Begitulah hidup. Jika engkau mengejar apa yang tak nyata, engkau kehilangan yang sejati." Khalifah yang mengamati dari jauh tersenyum bangga. Sang pangeran akhirnya paham bahwa akal harus diisi dengan ilmu dan pengalaman, bukan sekadar gelar atau keturunan. Sebagai balasan, Khalifah menghadiahkan Abu Nawas sebuah taman kecil di tepi Baghdad, agar ia bisa mengajarkan akal budi kepada anak-anak dan pemuda. Abu Nawas menamai taman itu Bustan An-Nur.
kebun cahaya. Dari situ muncul ungkapan terkenal di Baghdad, jika ingin menjadi cahaya, belajarlah dari akal Abu Nawas. Jika ingin menjadi bayangan, kejar angin kosong. Cerita selanjutnya. Mulutmu harimaumu. Di Baghdad yang megah, Abu Nawas terkenal bukan hanya karena kepintarannya, tapi juga mulutnya yang suka melontarkan kalimat-kalimat licin. Suatu hari, Wazir Agung, penasihat utama Raja Harun al-Rasyid merasa gerah. Ia berkata dalam pertemuan istana, orang ini terlalu banyak bicara, mulutnya perlu diberi pelajaran. Maka wazir pun mengundang Abu Nawas ke istana, bukan untuk dihukum, melainkan untuk sebuah tantangan yang terdengar manis, tapi penuh jebakan. Saat Abu Nawas tiba, wazir berkata, Abu Nawas, karena engkau pandai berkata-kata, aku tantang engkau. Mulai besok, siapapun yang bisa membuatmu tak bisa membalas bicara, akan mendapat hadiah 1000 dinar dari kerajaan. Tetapi jika engkau gagal menjaga mulutmu sendiri, hukuman kecil menantimu. Abu Nawas tersenyum santai. Wahai wazir, tantanganmu lebih lembut daripada kue manis. Aku terima, jawabnya pongah. Keesokan harinya kabar tentang tantangan itu menyebar secepat kilat ke seluruh Baghdad. Para pedagang, tukang roti, bahkan anak-anak jalanan bersemangat ingin mencoba menaklukkan lidah Abu Nawas. Di pasar, seorang penjual semangka mendekatinya dan berkata dengan lantang, Abu Nawas, aku dengar otakmu encer, tapi mukamu seperti sepatu tua. Semua orang tertawa keras, menanti bagaimana Abu Nawas membalas. Abu Nawas hanya mengangkat bahu dan berkata, memang benar, sepatu tua selalu lebih nyaman dipakai, berbeda dengan semangka busuk yang sekali gigit langsung muntah. Penjual semangka itu merona merah, sedangkan orang-orang bersorak-sorai memuji kepintaran Abu Nawas. 1 lawan 1, aku masih unggul, pikir Abu Nawas sambil melangkah santai. Malam harinya, Abu Nawas duduk termenung di rumahnya. Ia sadar bahwa tantangan ini bukan perkara ringan. Semakin banyak orang yang mencoba, semakin besar peluangku tergelincir, gumamnya. Ia pun membuat rencana sederhana. Esok hari, ia akan menggunakan mulutnya sesedikit mungkin. Ternyata esok harinya, begitu ia keluar rumah, seorang nenek renta menghampirinya dengan mata berair. Abu Nawas, engkau terkenal pandai, tolonglah aku yang kehilangan kucing. Abu Nawas tersenyum sopan dan mengangguk tanpa sepatah kata pun. Nenek itu mengelus dadanya. Ah, kau sungguh bijak, lebih baik bertindak daripada banyak bicara. Dan untuk pertama kalinya, Abu Nawas merasa mulutnya lebih berguna jika diam. Sementara itu, Wazir Agung tidak tinggal diam. Ia menyiapkan rencana busuk karena merasa malu Abu Nawas tetap unggul. Kalau bicara langsung tidak bisa menjatuhkannya, kita jebak lewat sesuatu yang ia sukai, pikir wazir licik. Maka dikirimlah seorang penyanyi cantik ke rumah Abu Nawas dengan alasan ingin belajar syair darinya. Ketika si penyanyi mengetuk pintu, Abu Nawas nyaris lupa tantangannya. Ia hampir saja menyambut dengan sajak-sajak indah. Namun ia cepat sadar, lalu membalas dengan isyarat tangan saja. Penyanyi itu pun pura-pura menangis tersedu-sedu. Aku datang jauh-jauh hanya untuk belajar, tapi kau malah membisu. Abu Nawas hanya tersenyum dan menuliskan kata di tanah. Diam adalah pelajaran terbaik. Hari berganti, jebakan lain muncul. Kali ini seorang anak kecil datang sambil membawa seikat roti panas. Paman Abu Nawas, roti ini darimu kemarin. Ingat, katanya. Anak itu lalu bersikeras agar Abu Nawas mengakui pemberian yang tidak pernah ada.
Banyak orang berkumpul ingin menyaksikan apakah Abu Nawas akan tertipu. Abu Nawas mengambil roti itu, lalu mengangkatnya tinggi ke udara. Ia menunjuk langit dan menirukan gerakan makan tanpa bersuara. Semua orang terheran-heran melihat kelakuannya. Seorang pedagang bertanya, "Apa maksudmu, wahai Abu Nawas?" Ia hanya tersenyum dan membentuk gerakan tangan, "Ini rezeki dari Tuhan, bukan dariku." Rakyat Baghdad mulai mengagumi kesabaran Abu Nawas. Tapi diam-diam ada juga yang geram, merasa tantangan ini jadi tidak seru. Maka muncul ide lebih berbahaya, menyebarkan fitnah. Sebuah kabar dusta mengatakan bahwa Abu Nawas telah menghina wazir secara diam-diam. Begitu berita itu sampai ke telinga wazir, ia girang bukan main. "Aha, akhirnya mulutnya terjerat juga," serunya. Ia segera mengundang Abu Nawas ke istana. Tapi sesampainya di sana, Abu Nawas justru datang membawa sebuah surat pernyataan kosong, hanya bertuliskan besar. Dia membantah ribuan tuduhan. Raja Harun al-Rasyid yang ikut mendengar, tertawa terpingkal-pingkal melihat kecerdikan Abu Nawas. Karena sudah 2 minggu berlalu tanpa Abu Nawas tergelincir, Wazir Agung mulai frustasi. Akhirnya ia mendatangi Raja Harun al-Rasyid dan berkata, "Paduka, izinkan saya yang menguji dia langsung." Sang raja mengangguk sambil tersenyum penuh rasa ingin tahu. Maka pada suatu pagi, di tengah keramaian pasar, Wazir Agung berdiri di atas mimbar. Ia berkata, "Wahai rakyat Baghdad, siapa yang bisa membuat Abu Nawas berbicara tanpa berpikir, akan ku beri hadiah 1000 dinar dari kantongku sendiri." Orang-orang bersorak, dan semua mata mengarah ke Abu Nawas yang baru saja lewat dengan membawa sekeranjang roti. Seorang pemuda nekat mendekati Abu Nawas sambil membawa seekor kambing kurus. "Wahai Abu Nawas, kambing ini berkata engkau pencuri roti," teriaknya. Orang-orang tertawa bergulingan. Semua menunggu apa reaksi Abu Nawas. Abu Nawas dengan tenang meletakkan keranjang rotinya, lalu membungkuk pada kambing itu dan berkata pelan, "Jika engkau bisa berkata-kata, aku akan mengaku kalah." Semua terdiam. Mereka sadar Abu Nawas masih memegang kendali. Bahkan Raja Harun al-Rasyid yang datang menonton dari jauh tertawa hingga meneteskan air mata. Melihat kegagalan itu, wazir mengeluarkan senjata pamungkas. Ia mengumumkan akan membagikan hadiah 2000 dinar jika ada yang bisa membuat Abu Nawas marah. Lalu datang seorang lelaki tua dengan wajah masam menghina Abu Nawas di depan umum dengan kata-kata paling keji. Tapi Abu Nawas malah duduk bersila, membuka selembar kertas dan menulis, "Singa tidak akan marah melihat anjing menyalak." Sekali lagi, rakyat Baghdad gemuruh dengan tawa. Abu Nawas memenangkan tantangan itu bukan hanya dengan kecerdasan, tapi juga dengan kesabaran luar biasa. Kemenangan Abu Nawas membuatnya diundang secara resmi oleh Raja Harun al-Rasyid. "Abu Nawas," kata sang raja, "kau telah membuktikan bahwa kadang-kadang menahan lidah lebih sulit daripada menggerakkannya." Abu Nawas membungkuk hormat. "Paduka, di dunia ini lidah bisa jadi kunci surga atau neraka. Maka siapa yang pandai menahan lidahnya, ia seperti menaklukkan seekor harimau buas." Raja mengangguk-angguk bijak, lalu memerintahkan agar Abu Nawas diberi penghargaan khusus, hak berbicara di istana kapanpun ia mau, tanpa tantangan apapun. Wazir Agung yang merasa malu setengah mati akhirnya mendatangi Abu Nawas secara diam-diam. "Wahai Abu Nawas," katanya, "ajarilah aku bagaimana caranya menahan mulut." Abu Nawas tersenyum, lalu memberikan sebongkah kapas. "Setiap kali kau ingin berbicara sembarangan, kunyahlah kapas ini."
Jika mulutmu sibuk mengunyah, maka hatimu akan lebih sempat berpikir. Wazir Agung merenung dalam-dalam, lalu mengangguk malu-malu menerima hadiah aneh tersebut. Sejak saat itu Baghdad berubah. Banyak orang, dari pedagang hingga bangsawan, lebih berhati-hati dalam berbicara. Toko-toko bahkan mulai menjual kapas Abu Nawas sebagai pengingat untuk berpikir sebelum berbicara. Abu Nawas sendiri tetap seperti biasa, berjalan santai, menghibur orang dengan kelakar cerdasnya, tapi kali ini ia lebih dihormati sebagai guru kebijaksanaan. Ia membuktikan bahwa mulut memang harimau, namun harimau yang bisa dijinakkan oleh akal sehat. Suatu sore, Abu Nawas duduk di bawah pohon kurma sambil menikmati segelas susu kambing. Seorang anak kecil mendekatinya dan bertanya polos, "Paman Abu, kenapa mulut bisa berbahaya?" Abu Nawas tersenyum lebar, "Karena mulut seperti pedang. Jika kau tidak tahu kapan harus menghunus dan kapan harus menyarungkan, kau bisa melukai dirimu sendiri." Anak kecil itu mengangguk-angguk serius, lalu berlari pergi menceritakan petuah itu ke teman-temannya. Hari-hari berlalu dengan damai. Baghdad dipenuhi cerita-cerita baru tentang Abu Nawas. Ia menjadi simbol bukan hanya kelicinan akal, tetapi juga kebijaksanaan dalam berbicara. Bahkan Raja Harun ar-Rasyid sering berpesan kepada para pejabatnya, "Sebelum berbicara, ingatlah Abu Nawas. Diam bisa lebih berharga daripada 1000 kata." Dan demikianlah nama Abu Nawas harum semerbak di seluruh Baghdad. Malam itu, di rumah sederhananya, Abu Nawas menatap bintang-bintang. Ia tersenyum puas. "Wahai lidahku," bisiknya, "kau pernah liar seperti harimau, kini kau telah jinak seperti kambing kurus." Dan di langit Baghdad yang cerah, bintang-bintang seakan berkedip setuju, mengabadikan kisah tentang lelaki jenaka yang menaklukkan harimau bernama mulutnya sendiri. Cerita selanjutnya. Abu Nawas membuat pengemis jadi jutawan dalam semalam. Di pasar Baghdad yang selalu ramai, Abu Nawas berjalan santai sambil memikirkan sarapan gratis. Tiba-tiba matanya tertumbuk pada seorang pengemis tua yang duduk lemas dengan mangkuk kosong di depannya. Bajunya compang-camping, janggutnya kusut, dan suaranya hampir habis karena seharian mengemis tanpa hasil. Abu Nawas yang terkenal lebih cepat akalnya daripada pedang Sultan Harun ar-Rasyid, langsung merasa iba, bukan hanya karena kasihan, tapi juga karena mencium aroma tantangan yang menyenangkan. "Pak Tua," kata Abu Nawas sambil jongkok di depannya, "kau mau jadi jutawan dalam semalam?" Pengemis itu menatap Abu Nawas seperti orang melihat keledai berbicara. Ia menggeleng lemah, menganggap Abu Nawas sedang mempermainkannya. Tapi Abu Nawas menepuk dadanya berkata, "Percayalah, malam ini kau tidur di atas kasur emas." Dengan janji itu, Abu Nawas langsung menggandeng tangan si pengemis dan membawanya ke gang belakang pasar, tempat semua rencana gila biasa bermula. Di sebuah sudut sunyi, Abu Nawas membisikkan rencananya. "Kita akan pura-pura menjadi orang kaya yang baru saja mendapatkan harta karun dari bawah Masjid Agung Baghdad," katanya dengan mata berbinar. "Kau akan menjadi pemilik harta itu dan aku yang akan menjadi pengawalnya." Pengemis tua itu, yang bahkan tidak bisa membayangkan memiliki lebih dari 3 koin sekaligus, menelan ludah keras-keras. Untuk melancarkan aksinya, Abu Nawas mengumpulkan beberapa karung tua berisi batu kerikil, tapi diikat seolah-olah penuh emas. Ia memakaikan jubah compang-camping pengemis dengan kain lusuh berwarna keemasan dan mengusap wajah si pengemis dengan minyak agar tampak berkilau seperti bangsawan kelelahan. Setelah itu mereka duduk di dekat pasar utama.
pura-pura berbicara dengan riang tentang harta yang tak tahu harus dikemanakan. Saat matahari mulai tergelincir, beberapa pedagang kaya yang lewat mulai melirik penasaran. Siapa orang gila yang membicarakan harta di tempat umum? Bisik seorang saudagar perhiasan. Abu Nawas mengatur semuanya dengan cerdik. Ia pura-pura berteriak, "Tuan, bagaimana ini? Semua peti emas ini berat sekali. Kau mau jual sebagian?" Suara Abu Nawas cukup keras untuk membuat setengah pasar menguping. Tentu saja dalam waktu singkat, para saudagar tamak mulai mendekati mereka. Salah satu pedagang tekstil yang terkenal serakah menawarkan uang muka untuk membeli sebagian harta tanpa mau mengecek isinya. Abu Nawas dengan muka polos berkata, "Hanya malam ini, siapa yang percaya boleh membeli dengan harga miring." Dan begitulah jebakan dipasang sempurna. Saudagar tekstil tadi yang pikirannya sudah penuh dengan impian membeli seluruh Baghdad dengan cepat mengeluarkan kantong koin emas. "Aku beli 1 peti, ini uang mukanya," katanya sambil menyerahkan segenggam emas. Melihat itu, saudagar lain tak mau kalah. Mereka berlomba-lomba menawar tanpa berpikir panjang. Bahkan ada yang menjanjikan 10 ekor unta sebagai tukaran. Abu Nawas pura-pura bingung. "Aduh, bagaimana ini Pak Tua? Banyak sekali yang mau membeli. Kita harus adil." Dengan cekatan, dia mengusulkan sistem lelang kecil-kecilan, membuat harga peti emas melambung hingga tak masuk akal. Para pedagang yang mata duitan sudah terlalu bernafsu untuk berpikir jernih. Sementara si pengemis hanya bisa ternganga melihat uang emas mengalir ke pangkuannya. Namun, seperti semua rencana gila, ada saja risiko yang harus dihadapi. Salah seorang saudagar, karena curiga, mengintip isi salah satu karung. "Apa ini? Batu?" teriaknya marah. Dalam sekejap, suasana berubah tegang. Para saudagar lain pun langsung berebut membuka karung-karung lainnya, hanya untuk menemukan batu dan kerikil. Wajah mereka berubah merah padam karena malu dan marah. Tapi Abu Nawas sudah memperkirakan hal ini. Ia berdiri dan berseru, "Wahai para saudagar, bukankah tadi kalian yang bersedia membeli tanpa memeriksa? Tidakkah kalian tahu bahwa keserakahan menutup mata pada akal sehat?" Para saudagar yang sadar kesalahannya hanya bisa gigit jari, malu besar di depan kerumunan pasar. Mereka tak berani membuat keributan, takut aib mereka tersebar ke seluruh Baghdad. Saat malam menjelang, pengemis tua itu duduk di sudut rumah sewaan kecil, memandang tumpukan koin emas di hadapannya dengan mata berkaca-kaca. Tidak pernah dalam hidupnya ia bermimpi tidur di atas tumpukan harta. Abu Nawas sambil menyeruput teh hangat hanya tertawa kecil melihat wajah polos penuh syukur itu. "Kau lihat Pak Tua," katanya, "kadang-kadang dunia ini tidak butuh sihir untuk berubah. Cukup sedikit akal, sedikit keberanian, dan tentu saja sedikit kegilaan." Malam itu untuk pertama kalinya, pengemis itu tidur dengan perut kenyang, pikiran damai, dan impian baru tentang hidup yang bermartabat. Keesokan paginya, pengemis itu yang kini lebih pantas disebut bangsawan baru, menemui Abu Nawas dengan mata berbinar. Ia membawa sekantong uang dan meletakkannya di depan Abu Nawas. "Ini bagianmu," katanya. Tapi Abu Nawas menggeleng sambil tersenyum lebar. "Aku hanya ingin satu hal," ujarnya. "Gunakanlah hartamu untuk menolong yang lain, supaya keajaiban ini tidak berhenti di kau saja." Tersentuh oleh kata-kata Abu Nawas, pengemis itu segera membeli makanan untuk pengemis lain, memperbaiki rumah-rumah reot, dan membagikan sebagian hartanya kepada anak-anak yatim di Baghdad. Dalam waktu singkat,
orang-orang mulai membicarakan orang dermawan ajaib yang muncul entah dari mana. Dan di balik semua itu, hanya Abu Nawas yang tahu rahasianya. Berita tentang keajaiban ini akhirnya sampai ke telinga Sultan Harun ar-Rasyid. Dengan penasaran, Sultan memanggil Abu Nawas. "Apakah ini perbuatanmu, wahai Abu Nawas?" tanyanya dengan mata menyipit. Abu Nawas membungkuk hormat lalu menjawab, "Hamba hanya membantu memperbaiki satu sudut kecil dari dunia yang Paduka pimpin." Sultan tertawa terbahak-bahak sambil berkata, "Baghdad memang lebih berwarna dengan akal licikmu, Abu Nawas." Sebagai penghargaan, Sultan menghadiahkan Abu Nawas satu petak tanah kecil di luar kota untuk berkebun sesuka hatinya. Abu Nawas pun membalas dengan kebun kecil penuh bunga dan pohon buah, tempat anak-anak miskin bisa bermain dan belajar tanpa takut lapar. Hari-hari berikutnya, Baghdad menjadi lebih ramah dan penuh senyum. Para saudagar yang malu terkena akal Abu Nawas perlahan-lahan berubah menjadi lebih jujur. Si pengemis yang kini hidup berkecukupan sering diundang ke pertemuan-pertemuan para bangsawan untuk menceritakan kisahnya. Selalu diakhiri dengan kalimat, "Semua ini berawal dari akal satu orang gila yang paling waras di Baghdad." Sementara itu, Abu Nawas yang puas karena berhasil mengubah dunia dengan cara anehnya, kembali menjalani hidupnya seperti biasa. Berjalan-jalan di pasar, kadang-kadang pura-pura miskin, kadang-kadang jadi raja sehari, tapi selalu membuat Baghdad lebih hidup dengan kecerdikan dan kelucuannya. Cerita selanjutnya. Batu tidak akan menjadi emas. Suatu pagi yang panas di Baghdad, pasar tengah ramai dengan teriakan pedagang yang menawarkan barang dagangannya. Di sudut pasar, seorang pria berjubah hijau lusuh berdiri di atas peti kayu menggenggam sebuah batu hitam kecil. "Dengarkan semua, ini bukan batu biasa, ini batu ajaib yang bisa mengubah benda apapun menjadi emas," teriaknya, menarik perhatian banyak orang. Di antara kerumunan ada seorang saudagar kaya bernama Marwan. Ia terkenal serakah dan suka menimbun kekayaan. Melihat kerumunan yang mengelilingi pria berjubah hijau, ia mendekat, mengernyit, lalu tertawa sinis. "Mana mungkin batu bisa mengubah sesuatu jadi emas," katanya. Namun, begitu si pria menggosok batu itu ke sebuah piring tembaga dan tiba-tiba piring itu tampak berkilau seperti emas, Marwan pun mulai tergoda. Abu Nawas yang kebetulan sedang membeli semangkuk lentil memperhatikan adegan itu dari kejauhan. Ia mengamati dengan tenang, alisnya terangkat. Ia tahu trik-trik sihir pasar seperti ini bukan hal baru di Baghdad. Ia mendekati Marwan dan berbisik, "Hati-hati tuan, emas yang hanya muncul di keramaian biasanya hilang di kesunyian." Tapi Marwan menepisnya. "Kau cuma iri. Kau tidak punya emas sepertiku," sahutnya angkuh. Si pria berjubah hijau lalu berkata bahwa batu itu bisa dibeli dengan harga 2 kantong emas dan hanya akan bekerja di tangan orang yang berhati tulus. Tentu saja itu hanya cara licik untuk menyaring pembeli. Tapi Marwan merasa dirinya berkuasa dan layak, langsung membayar tanpa pikir panjang. Ia pulang dengan senyum lebar, membawa batu ajaib itu, yakin kekayaan tak terbatas akan segera menantinya. Keesokan harinya, Marwan mencoba menggosokkan batu itu ke segala macam benda, mangkuk, kursi, bahkan ke pintu rumahnya. Tapi tak ada satu pun yang berubah jadi emas. Ia mulai panik. Ia mengundang para tukang emas, bertanya apakah emas yang dilihatnya kemarin benar-benar asli. Mereka menggeleng. "Itu hanya kilau timah yang digosok dengan serbuk kuningan," jawab seorang.
Sementara itu, Abu Nawas duduk santai di bawah pohon kurma di taman istana, membaca kitab sambil menyeruput teh. Ia sudah mendengar kabar kegagalan Marwan dan tahu waktu yang tepat untuk mengajarkan pelajaran belum tiba. Orang serakah harus jatuh 2 kali sebelum ia bisa melihat ke bawah, gumamnya sambil tersenyum. Marwan merasa dipermalukan. Ia telah menghabiskan 2 kantong emas untuk batu biasa. Tapi daripada mengakui kebodohannya, ia malah menyalahkan orang lain. Ini pasti karena hatiku belum cukup tulus, gumamnya, mencoba membenarkan. Ia lalu mendatangi rumah seorang sufi tua untuk belajar cara membersihkan hati. Tapi yang ia lakukan hanyalah duduk termenung sambil menghitung koin-koinnya sendiri. Sufi itu bijak dan sabar, menyarankan agar Marwan menyumbangkan sebagian hartanya pada kaum miskin. Membersihkan hati dimulai dari membersihkan tanganmu dari keserakahan, katanya. Tapi Marwan malah tertawa. Kalau aku memberi hartaku, bagaimana bisa aku mendapatkan lebih banyak emas dari batu ini? Dengan sabar, sang sufi hanya tersenyum. Kalau begitu, emas akan tetap menjauhimu, karena kau terus menjauh dari kebenaran. Marwan lalu mendapat bisikan dari seorang pembantunya bahwa di pinggiran Baghdad ada seorang lelaki bijak bernama Abu Nawas yang mampu membuka rahasia benda-benda gaib. Marwan yang putus asa pun akhirnya memutuskan untuk menemui Abu Nawas. Ia datang dengan pakaian paling mewahnya dan membawa sekeranjang buah delima emas sebagai hadiah. Namun Abu Nawas menolak dengan sopan. Aku tidak menerima hadiah dari orang yang belum mau menerima kebenaran. Marwan merasa diremehkan. Aku datang ingin belajar tentang batu ini. Apakah kau menolakku karena aku kaya? Tanya Marwan sinis. Abu Nawas menatapnya dengan mata tajam namun ramah. Bukan karena kau kaya, tapi karena kau belum miskin dalam kebodohanmu sendiri. Marwan mulai kesal, tapi juga penasaran. Lalu apa yang harus kulakukan agar batu ini berfungsi? Abu Nawas berdiri, mengambil sebutir batu dari tanah, lalu menyerahkannya pada Marwan. Gunakan ini dan engkau akan melihat keajaiban. Marwan terkejut. Ini batu biasa? Tanya Marwan. Abu Nawas hanya mengangguk. Bedanya bukan pada batu, tapi pada mata yang memandangnya. Jika matamu serakah, semua batu terlihat seperti emas. Tapi jika hatimu jernih, kau akan tahu mana batu dan mana tipu daya. Marwan pulang dengan bingung, menggenggam batu itu erat. Ia mencoba lagi menggosokkannya ke berbagai benda. Tapi hasilnya tetap nihil. Kini ia mulai bertanya-tanya, bukan pada batunya, tapi pada dirinya sendiri. Namun tetap saja, dalam hatinya yang paling dalam, ia masih berharap bisa menemukan cara agar batu itu benar-benar jadi emas. Beberapa hari kemudian, terdengar kabar heboh di Baghdad bahwa sebuah batu jatuh dari langit saat malam hari dan meninggalkan bekas seperti emas di tanah. Marwan yang masih terobsesi langsung memerintahkan anak buahnya mencari batu itu. Batu dari langit pasti lebih sakti dari batu pasar, katanya dengan semangat. Ia yakin itu adalah tanda bahwa keserakahannya mulai diberkahi. Namun, saat tiba di lokasi, ia menemukan Abu Nawas sudah duduk di sana dengan tenang, ditemani anak-anak kampung yang bermain sambil menertawakan bentuk aneh batu itu. Ini bukan batu dari langit, Tuan Marwan, ujar Abu Nawas. Ini hanya potongan batu gerinda yang dilemparkan kucing ke atap, lalu jatuh karena tertiup angin. Marwan naik darah
merasa dipermainkan oleh nasib. Tapi ia tetap bersikeras mengambil batu itu dan membawanya pulang, yakin ini adalah batu yang sesungguhnya. Di rumahnya Marwan membuat altar kecil untuk batu itu. Ia membakar dupa, membaca mantra dari kitab tua, bahkan menyuruh pelayannya menyanyikan lagu pujian untuk batu tersebut setiap pagi. Namun, tak ada yang berubah. Piring tetap piring, gelas tetap gelas. Marwan makin frustrasi. Ia lalu kembali menemui Abu Nawas, kali ini dengan wajah letih dan suara lebih rendah. "Aku sudah mencoba semuanya," keluhnya. "Apa aku dikutuk?" Abu Nawas menggeleng. "Tidak, tapi kau sedang diuji." Marwan menghela napas. "Lalu kenapa aku tak bisa mengubah apapun jadi emas?" Abu Nawas mendekat, meletakkan tangan di pundaknya dan berkata, "Karena kau belum pernah mencoba mengubah dirimu sendiri." Marwan pulang, kali ini tidak membawa batu, tapi membawa diam. Ia duduk di rumahnya, memandangi emas-emasnya yang terasa dingin dan sepi. Ia mulai berpikir, apakah seluruh hidupnya ia hanya mengejar sesuatu yang sebenarnya tidak pernah benar-benar ia butuhkan. Ia teringat nasihat Sufi, tawa anak-anak di sekitar Abu Nawas, dan ucapan terakhirnya, "Jika hatimu keras seperti batu, maka bahkan emas pun tak bisa menembusnya." Di malam yang sunyi itu, ia berjalan keluar dan meletakkan semua batunya, batu dari pasar, batu dari tanah, dan batu dari atap rumah, di tepi sungai Tigris. Ia berbisik pelan, "Jika batu tak bisa menjadi emas, semoga aku bisa menjadi manusia." Dari kejauhan, Abu Nawas memperhatikannya sambil mengangguk pelan. Langkah Marwan memang masih berat, tapi setidaknya kini ia melangkah ke arah yang benar. Cerita selanjutnya, Abu Nawas dan pohon kenangan. Di pasar Baghdad, Abu Nawas mendapati banyak orang berutang namun pura-pura lupa. Bahkan temannya sendiri, seorang tukang kain bernama Khalid, menghindar setiap kali bertemu. Suatu sore, sambil minum teh di warung, Abu Nawas mengeluh kepada sahabatnya, "Andai ada alat yang bisa membuat orang malu mengakui utangnya, aku pasti sudah kaya raya." Sahabatnya hanya tertawa, tapi di kepala Abu Nawas sudah muncul rencana. Ia memperhatikan di pasar ada sebuah pohon besar yang sering dipakai berteduh para pedagang. Pohon itu tidak istimewa, hanya biasa saja. Tapi Abu Nawas berpikir, bagaimana kalau aku membuat orang percaya bahwa pohon ini bisa mengingat kesalahan mereka? Ia tahu, rasa takut akan malu bisa lebih kuat daripada sihir apapun. Malam harinya Abu Nawas menyelinap ke pasar dan menggantungkan potongan kain kecil di dahan pohon, seolah-olah ada benda yang jatuh dari langit. Ia juga membisikkan kepada beberapa bocah pasar, "Kalau engkau dengar bisikan aneh dari pohon itu, artinya pohon tahu kesalahanmu." Bocah-bocah itu dengan cepat menyebarkan cerita ke seluruh penjuru Baghdad. Keesokan paginya banyak orang mendatangi pohon itu dengan rasa penasaran bercampur takut. Abu Nawas berdiri tidak jauh dari situ, pura-pura biasa saja. Namun diam-diam ia mengarahkan beberapa bocah untuk berbisik dari balik pohon, menyebutkan utang atau kesalahan orang yang lewat. Tentu saja bocah-bocah itu sudah mendapat daftar nama dan kesalahan dari Abu Nawas sebelumnya. Orang pertama yang terkena akal Abu Nawas adalah Khalid si tukang kain. Saat ia lewat, terdengar bisikan, "Khalid, kau lupa membayar 2 dinar kepada Abu Nawas." Khalid tersentak dan wajahnya langsung merah padam. Ia bergegas mencari Abu Nawas dan membayar utangnya tanpa banyak cakap. Orang-orang lain yang melihat kejadian itu langsung percaya bahwa pohon itu benar-benar bisa mengingat. Dalam sehari, Abu Nawas menerima koin perak dan emas dari orang-orang yang malu pada kenangan masa lalu mereka. Ia tidak perlu berbicara banyak,
cukup berdiri dekat pohon dengan wajah serius dan semua urusan berjalan dengan sendirinya. Di Baghdad, pohon itu mulai disebut pohon kenangan yang berbicara, padahal semua hanyalah trik kecil Abu Nawas. Beberapa hari kemudian, seorang ulama terkenal, Qadhi Ishaq, lewat di dekat pohon itu. Ia memperhatikan keanehan. Mengapa hanya orang-orang tertentu saja yang mendengar pohon berbicara? Dengan bijaksana, Qadhi Ishaq mulai menyelidiki. Ia memperhatikan gerak-gerik bocah-bocah yang selalu bersembunyi di balik pohon. Qadhi Ishaq akhirnya memanggil Abu Nawas dan bertanya, "Wahai Abu Nawas, apakah pohon ini sungguh-sungguh berbicara atau akalmu yang membuatnya demikian?" Abu Nawas tersenyum santai dan menjawab, "Wahai Qadhi, bukankah dalam Al-Quran pun disebutkan bahwa akal adalah cahaya? Aku hanya menyalakan cahaya itu di kepala mereka." Jawaban licik tapi cerdas itu membuat Qadhi tertawa geli. Meskipun Qadhi Ishaq bisa memaklumi kelicikan itu, berita tentang pohon kenangan akhirnya sampai ke telinga Khalifah Harun al-Rashid. Khalifah tertarik sekaligus curiga. Ia memanggil Abu Nawas ke istana dan memberi tantangan. "Kalau benar kau punya pohon ajaib, buktikan di hadapanku. Kalau tidak, siap-siap menerima hukuman." Abu Nawas tidak gentar. Ia mengatur rencana baru. Ia meminta izin mendirikan tirai di sekitar pohon di taman istana dengan alasan agar bisikan gaib lebih terdengar jelas. Di balik tirai itu ia menyembunyikan 2 orang pelayan istana yang sudah ia bayar dengan beberapa dirham untuk membisikkan informasi yang telah Abu Nawas kumpulkan tentang orang-orang di istana. Saat para pejabat dan bangsawan istana berkumpul di taman, Abu Nawas memulai pertunjukan. Setiap orang yang lewat dekat pohon tiba-tiba mendengar bisikan tentang rahasia kecil mereka. Ada yang pernah sembunyi di dapur mencuri buah. Ada yang ketahuan tidur saat bertugas. Para pejabat panik dan merasa malu. Khalifah Harun al-Rashid tertawa terpingkal-pingkal melihat betapa gentarnya para pejabatnya. Ia tahu pasti ini akal-akalan Abu Nawas, tapi begitu cerdiknya hingga semua orang terjebak. Dengan suara lantang, Khalifah berkata, "Abu Nawas, sungguh hanya orang cerdik yang bisa membuat pohon biasa menjadi pohon ajaib." Karena terkesan dengan kecerdikan Abu Nawas, Khalifah Harun al-Rashid menghadiahinya 100 dinar emas dan seekor unta betina. "Gunakan akalmu untuk membuat Baghdad lebih hidup, bukan untuk mempermainkan rakyatmu saja," pesan Khalifah sambil tersenyum lebar. Abu Nawas berjanji sambil menunduk hormat. Namun diam-diam dalam hatinya Abu Nawas membatin, terkadang sedikit permainan kecil bisa menyelamatkan orang dari kebohongan besar. Ia membawa pulang hadiahnya dengan bangga, menjadi perbincangan seluruh Baghdad. Banyak orang mulai mengagumi Abu Nawas bukan hanya karena kelucuan, tetapi juga karena kejeniusannya. Meski pohon itu akhirnya ditebang oleh perintah Khalifah untuk menghentikan kegemparan, kenangan tentang kecerdikan Abu Nawas tetap hidup. Banyak orang di Baghdad mulai lebih berhati-hati dalam janji-janji mereka. Takut suatu hari pohon kenangan lain akan muncul entah dari mana. Abu Nawas menghabiskan hari-harinya dengan lebih bijak, tetap bersenda gurau, tapi selalu mengingatkan orang lewat cerita-cerita kecilnya. "Kalau kau tak mau dihantui kenangan, jangan membuat kenangan buruk." Dan dengan begitu, Baghdad menjadi sedikit lebih jujur, berkat akal licik dan cemerlang satu orang, Abu Nawas. Cerita selanjutnya. Semakin keras Abu Jahil berlari, semakin jauh dari kebenaran. Di sebuah sudut pasar Baghdad, Abu Jahil, bukan tokoh sejarah,
Tapi pedagang kurma yang sombong menyatakan bahwa ia telah menemukan rahasia hidup sukses. Semakin cepat aku berlari mengejar untung, semakin dekat aku pada kebenaran hidup. Teriaknya sambil memamerkan sepatu kulit unta yang katanya bisa membuatnya lari lebih cepat dari unta. Pedagang lain hanya mengangguk malas, tak mau memperdebatkan filsafat orang yang bahkan tak tahu cara menakar kurma dengan benar. Abu Nawas yang sedang duduk santai di dekat air mancur mendengar ocehan Abu Jahil. Dengan alis terangkat, ia tersenyum kecil. Aneh, gumamnya, biasanya orang mengejar kebenaran dengan akal, bukan dengan tumit. Tapi Abu Nawas tahu, bila orang seperti Abu Jahil merasa dirinya paling bijak, maka tak ada nasihat yang bisa masuk, kecuali lewat permainan cerdas. Keesokan harinya, Abu Jahil mendatangi istana dengan gagasan gila. Ia ingin Sultan memberikan hadiah kepada siapapun yang bisa berlari paling cepat sambil membawa gulungan kitab hukum. Siapapun yang paling cepat pasti yang paling benar, katanya. Sultan yang sedang bosan menyetujui ide itu, tapi dengan satu syarat, Abu Nawas harus ikut serta. Mendengar nama itu, wajah Abu Jahil langsung tegang seperti tungku roti yang dipanaskan. Abu Nawas setelah diberitahu oleh pengawal istana hanya tertawa terpingkal-pingkal. Baiklah, aku akan ikut, katanya. Tapi aku minta kitabnya dibuat dari kulit domba tua supaya berat. Sultan setuju karena ia tahu akan ada pertunjukan menarik. Warga Baghdad pun berkumpul di lapangan utama keesokan harinya, penasaran melihat dua tokoh bertolak belakang ini saling adu kecepatan. Saat perlombaan dimulai, Abu Jahil langsung melesat seperti angin padang pasir. Debu mengepul, sorakan membahana. Ia berlari sekencang mungkin tanpa menoleh ke belakang. Sementara itu, Abu Nawas berjalan pelan sambil membaca kitab itu, sambil mengangguk-angguk, seolah-olah sedang berdiskusi dengan halaman demi halaman. Apakah ini yang dimaksud kebenaran? Ah, menarik, katanya sendiri. Abu Jahil akhirnya mencapai garis akhir duluan, terengah-engah tapi puas. Aku menang, aku yang paling benar, teriaknya. Namun Sultan malah menoleh ke Abu Nawas. Apa yang kau temukan dalam kitab itu? Tanya Sultan. Abu Nawas menjawab bahwa kebenaran tidak ditentukan oleh siapa yang paling cepat, tapi siapa yang paling paham. Dan yang satu ini, katanya sambil menunjuk Abu Jahil, bahkan tak tahu isi kitab yang ia bawa. Sultan tertawa terbahak. Begitu pula rakyat Baghdad. Setelah kekalahan memalukan di hadapan Sultan, Abu Jahil mencoba menghibur dirinya di pasar Baghdad. Ia berdiri di depan tokonya sambil berkoar, memang aku kalah, tapi rakyat bersorak untukku, itu tanda cinta. Padahal sebagian besar sorakan kemarin adalah tawa geli. Tapi Abu Jahil seperti biasa hanya mendengar apa yang ingin ia dengar. Ia mulai menjual sepatu kebenaran, replika dari sepatu kulit unta miliknya, dengan slogan, berlarilah dan kau akan benar. Abu Nawas yang sedang membeli semangka mendengar celotehan itu. Wahai Abu Jahil, katanya sambil tersenyum, jika sepatu bisa membuat orang benar, maka keledai Sultan yang pakai sepatu emas seharusnya jadi mufti. Orang-orang di pasar tertawa terpingkal-pingkal, tapi Abu Jahil malah makin serius. Tunggu saja Abu Nawas, aku akan buktikan bahwa aku lebih benar dari siapapun di Baghdad. Beberapa hari kemudian, Abu Jahil kembali menghadap Sultan. Paduka, katanya dengan dada membusung,
Aku ingin menguji siapa yang lebih dekat dengan suara rakyat. Mari adakan lomba. Siapa yang paling banyak dipuji di pasar, dialah yang paling benar." Sultan yang sedang minum teh hampir tersedak. "Dan kau yakin rakyat akan memujimu, bukan karena takut atau lucu?" tanya Sultan. Abu Jahil mengangguk yakin seperti orang yang tak pernah bercermin. Sultan kembali melibatkan Abu Nawas. Kali ini mereka diberi waktu 1 hari untuk berbaur di pasar dan mengumpulkan pujian sebanyak mungkin, bukan dengan uang tapi dengan perilaku. Abu Jahil langsung menyewa 2 tukang puji profesional dan membayar mereka untuk berteriak memujinya setiap kali ia lewat. "Wahai Abu Jahil, wajahmu seperti purnama. Kebijaksanaanmu menyaingi langit malam." Orang-orang yang mendengar malah mengira ada pertunjukan sandiwara. Sementara itu, Abu Nawas berjalan dari satu lapak ke lapak lain. Ia membantu nenek tua membawa air, membetulkan timbangan pedagang, bahkan menghibur anak-anak yang menangis. Ia tak memintai satupun orang untuk memujinya, namun setiap tindakannya menyisakan senyum dan rasa hangat. Seorang bocah berkata, "Abu Nawas itu seperti roti hangat di pagi dingin." Sore harinya ketika Sultan menanyakan hasil, Abu Jahil datang dengan 2 pengiring yang terus memuji hingga suara mereka serak. "Lihat Paduka, banyak yang memujiku." Abu Nawas hanya mengangkat bahu dan berkata, "Aku tak membawa pujian, hanya doa." Seorang nenek pun maju dan berkata, "Aku tak tahu siapa yang benar, tapi aku tahu siapa yang tulus." Sultan pun tersenyum. "Semakin keras kau berusaha terlihat benar, Abu Jahil, semakin nyata bahwa kau tua." Cerita selanjutnya. Abu Nawas menyelamatkan bulan dari penyihir. Malam itu Baghdad terasa aneh. Tidak ada cahaya rembulan, padahal langit bersih tanpa awan. Orang-orang keluar dari rumah mereka dan menatap langit dengan heran. Anak-anak menangis karena gelap pekat, sementara para orang tua berbisik takut-takut. Ini pasti pertanda buruk. Khalifah Harun ar-Rasyid pun mendengar kabar aneh itu dan langsung memanggil para astronom istana. Mereka memeriksa langit dengan alat-alat mereka, namun hanya menggeleng kebingungan. Abu Nawas yang malam itu baru saja pulang dari masjid, tersandung pot bunga karena gelap. Ia mengadu sambil mengusap lututnya, lalu menengadah dan mendesah, "Wahai bulan, kau sembunyi di mana?" Tiba-tiba, seorang lelaki tua berjanggut putih dan berbau dupa menghampirinya dan berbisik, "Bulan dicuri oleh penyihir dari Gunung Hitam." Abu Nawas terperanjat, tapi sebelum ia sempat bertanya lebih lanjut, lelaki itu lenyap seperti asap. Keesokan harinya, Abu Nawas pergi ke istana dengan pakaian terbaiknya. Jubah kusut yang baru ia cuci semalam. Ia langsung diterima khalifah, yang tampak gelisah dan tak bisa tidur semalaman karena takut rembulan takkan kembali. "Wahai Abu Nawas," kata khalifah, "jika engkau bisa membawa kembali bulan, aku akan memberimu hadiah sebesar 1/4 istana ini." Abu Nawas tersenyum simpul dan menjawab, "Cukup sediakan makanan untuk 3 hari dan seekor keledai yang tahu jalan pulang. Saya akan selamatkan bulan." Seketika istana gempar. Para menteri berbisik, "Apa Abu Nawas sudah gila?" Tetapi khalifah percaya pada kecerdikannya. Abu Nawas berangkat dengan keledai tua bernama Syabir, bekal roti pipih dan kendi air. Ia menyusuri pinggiran kota menuju arah utara, tempat Gunung Hitam berdiri megah dan angker. Di sepanjang perjalanan, ia menyapa setiap orang yang ia temui dengan satu pertanyaan aneh. "Kau tahu jalan ke tempat di mana penyihir menyembunyikan bulan?" Setelah 2 hari perjalanan, Abu Nawas sampai di sebuah desa yang dikenal angker karena sering terdengar suara tawa tanpa wujud. Di sana,
ia bertemu seorang wanita tua pemintal benang yang memiliki mata seperti kucing dan gigi tinggal 3. "Aku tahu penyihir itu," katanya sambil memutar benangnya. Ia mencuri bulan agar bisa memintal cahaya malam untuk membuat jubah gaib. Tapi ia tak bisa memakainya sebelum bulan penuh kembali. "Kalau begitu, masih ada waktu untuk menyelamatkan bulan sebelum jubah itu selesai," seru Abu Nawas. Sang nenek mengangguk pelan dan memberi sehelai benang bercahaya yang katanya bisa memandunya ke sarang penyihir, tetapi hanya jika benang itu tak terkena kebohongan. Abu Nawas menatap benang itu, mengangkat alis, dan bersumpah untuk tidak berdusta selama misi penyelamatan ini. Tapi dalam hati ia bergumam, semoga lelucon tidak termasuk dusta. Abu Nawas dan keledai setianya, Syabir, melanjutkan perjalanan ke Gunung Hitam sambil menggenggam benang bercahaya dari pemintal tua. Aneh bin ajaib, benang itu mengambang di udara dan bergerak sendiri, seolah menunjukkan arah. Namun, saat Abu Nawas mencoba bersenda gurau kepada Syabir, "Kau ini keledai terpandai sedunia, bahkan bisa menghitung bintang." Tiba-tiba benangnya menghitam dan berasap. "Ups, sepertinya lelucon memang termasuk kebohongan," gumamnya, buru-buru meralat. "Sebenarnya kau hanya sedikit lebih pandai dari batu." Benang itu bersinar kembali, walau dengan kilau lebih redup. Perjalanan jadi lebih hati-hati. Abu Nawas menahan lidahnya dari berbicara berlebihan. Namun keheningan itu membuat Syabir bersin 3 kali berturut-turut. "Aku bersumpah, ini keledai mengandung roh badut," bisik Abu Nawas sambil tertawa tertahan. Tapi ia diam cepat-cepat agar benang tidak mogok lagi. Mereka terus menanjak hingga kabut pekat menyelimuti dan angin mulai berbisik seperti suara perempuan tua menyanyi. Di lereng gunung mereka menemukan dinding batu besar dengan ukiran aneh dan celah seperti pintu. Namun pintu itu tidak bisa dibuka begitu saja. Sebuah suara menggema dari batu. "Siapakah yang datang dan apa yang kau cari dalam kegelapan?" Abu Nawas melangkah maju dan menjawab dengan tenang, "Namaku Abu Nawas dan aku mencari cahaya yang telah dicuri malam." Batu itu diam, lalu suara lain muncul. Jawab teka-teki ini, "Aku hidup tanpa napas, dingin tanpa hati, lahir di kegelapan, dan mati dalam cahaya. Siapakah aku?" Abu Nawas mengerutkan kening. Ia mengingat kembali pelajaran masa kecilnya di madrasah. Lalu ia berseru, jawabannya adalah bayangan. Seketika batu berguncang dan celah pintu terbuka dengan derit menakutkan. Abu Nawas masuk pelan-pelan, disambut aroma bunga kering dan abu. Syabir enggan masuk, tapi setelah Abu Nawas membujuk dengan roti, ia pun menyeret kakinya dengan enggan, seperti keledai yang tahu ini bukan ide bagus. Di balik pintu batu, Abu Nawas mendapati ruang besar dengan dinding penuh cermin. Tapi anehnya, cermin-cermin itu tidak memantulkan bayangannya. Ia melangkah ke satu cermin dan melihat bulan terkurung dalam bola kaca, mengambang di langit ruang lain di balik pantulan. "Ini pasti tipuan sihir," bisiknya. Tiba-tiba dari belakang muncul suara tawa tinggi dan tajam seperti panci gosong diseret. "Selamat datang Abu Nawas," kata seorang perempuan berambut putih menjuntai hingga ke lantai, mengenakan jubah dari jaring laba-laba yang berkilau. "Kau ingin bulan? Boleh saja. Asal kau bisa menjawab satu pertanyaan terakhir. Jika salah, kau akan jadi bayangan di cermin selamanya." Abu Nawas mengangkat alis. "Tentu saja, siapa takut?" jawabnya, walau lututnya sedikit gemetar. Penyihir tersenyum dan mengangkat tangannya perlahan. Penyihir itu menatap Abu Nawas dengan mata seperti bara api,
lalu berbisik, "Jika kau bisa menjawab ini, bulan akan bebas. Tapi jika tidak, kau akan menjadi bagian dari cermin ini dan tak akan bisa keluar sampai rembulan padam untuk selamanya." Abu Nawas meneguk ludah, kemudian berkata, "Berikan pertanyaanmu, wahai pemilik rambut yang bisa dijadikan permadani." Penyihir mendesis, lalu mengajukan teka-teki. "Apa yang selalu berada di depanmu, tapi tak pernah bisa kau sentuh?" Abu Nawas memutar otak. Ia tahu permainan kata sering jadi senjata penyihir. "Yang selalu di depan tapi tak tersentuh," gumamnya. Ia melihat ke arah Syabir yang sedang menatap kosong. Lalu ia mendongak ke langit buatan di dalam gua. "Masa depan," serunya tiba-tiba. "Masa depan selalu di depan kita, tapi tak pernah bisa kita sentuh." Penyihir tampak terkejut, namun ia tersenyum dingin. "Benar, tapi perjalananmu belum selesai," katanya, dan mengayunkan tangannya. Lantai di bawah kaki Abu Nawas berguncang, dan seketika ia bersama Syabir terperosok ke bawah, jatuh ke dalam lorong labirin. Lorong itu aneh, dindingnya memantulkan suara sendiri, dan setiap langkah mereka terasa seperti gema di dalam kepala. "Ini pasti ujian berikutnya," gumam Abu Nawas sambil memegangi benang ajaib yang masih bersinar redup. Ia menandai dinding dengan potongan roti supaya tidak berputar-putar di tempat yang sama. Di persimpangan ketiga, Abu Nawas mendengar suara tangisan halus. Ia mengikuti suara itu dan sampai di sebuah ruangan kecil berisi anak laki-laki berpakaian compang-camping duduk di pojok. "Siapa engkau?" tanya Abu Nawas. Anak itu menjawab, "Aku penjaga bulan. Penyihir mengurungku di sini agar tak ada yang bisa menyentuhnya. Bulan hanya bisa disentuh oleh orang yang benar-benar tulus." Abu Nawas mengangguk pelan, lalu mendekat sambil mengulurkan roti. "Makanlah, kau pasti kelaparan." Setelah anak itu makan, ruang mulai berubah bentuk. Tembok labirin mencair seperti lilin, dan mendadak mereka berdiri di sebuah pelataran luas. Di tengahnya, bulan mengambang di atas kolam jernih. Tapi di sekeliling kolam, puluhan bayangan manusia terjebak dalam cermin air seperti roh yang tertidur. Abu Nawas melangkah perlahan, tapi setiap kali ia mencoba menyentuh bulan, permukaannya menjauh. "Kau belum cukup tulus," terdengar suara penyihir menggema. Abu Nawas menunduk. Ia menatap bayangannya sendiri di kolam. "Kalau begitu, aku tidak ingin bulan. Bebaskan saja anak itu. Biarlah aku yang tinggal di sini," katanya pelan. Tiba-tiba bulan bersinar terang dan turun pelan ke tangannya. Semua bayangan pecah menjadi cahaya dan menghilang. Anak itu berubah menjadi sesosok lelaki tua, pemintal yang memberi benang bercahaya dulu. "Kau telah lulus ujian, Abu Nawas," katanya sambil tersenyum. Tapi penyihir belum menyerah. Setelah bulan menyentuh tangan Abu Nawas, benda bercahaya itu melayang pelan ke langit, menembus atap gua yang terbuka sendiri seperti kelopak bunga. Cahaya lembut rembulan menyinari wajah Abu Nawas, dan semua lorong serta cermin runtuh menjadi butiran debu keperakan. Syabir bersin keras karena debu, lalu melenguh lega. Anak laki-laki yang sebelumnya adalah penjaga bulan kini lenyap, digantikan udara segar dan suara burung malam berkicau, sesuatu yang tak pernah terdengar di Gunung Hitam. Namun saat mereka hendak pulang, langit tiba-tiba berubah kelam lagi. Angin kencang berputar, dan dari balik kabut turunlah penyihir dengan wajah marah dan rambut terurai seperti ular liar. "Kau kira mudah mencuri kembali bulan dariku, Abu Nawas?" serunya. Ia mengayunkan tongkatnya,
dan petir menghantam tanah di depan Abu Nawas, menciptakan retakan besar yang hampir membuat Syabir melompat mundur ke jurang. Penyihir menantang Abu Nawas untuk berduel, bukan dengan pedang atau tongkat, melainkan adu ilmu dan akal. "Kau pilih satu benda," katanya. "Aku pun akan memilih satu. Siapa yang bisa membuat benda pilihannya lebih berguna bagi manusia, dialah yang menang." Abu Nawas tersenyum. "Aku memilih ember," katanya mantap. Penyihir mencibir lalu mengangkat tongkatnya. "Aku memilih angin badai," katanya penuh percaya diri. Dengan sihirnya, penyihir menciptakan angin besar yang bisa menerbangkan rumah. "Lihat, angin bisa membawa pesan, memutar kincir, bahkan menghancurkan musuh," katanya bangga. Abu Nawas lalu mengangkat ember, menyendok air dari danau sisa sihir, dan memberikannya pada seekor rusa kecil yang kehausan. "Tapi ember bisa menyelamatkan hidup," katanya pelan. Seekor burung pun datang meminum dari ember itu. Orang-orang desa yang menyaksikan dari kejauhan pun bersorak. Penyihir mendidih marah. "Permainan tak adil. Ember hanya menang karena belas kasihan," teriaknya. Ia kembali mengayunkan tongkat, ingin mengurung Abu Nawas dalam es, tapi tongkatnya mendadak meleleh jadi lumpur. Dari balik bayangan muncul pemintal tua yang berkata, "Sudah cukup. Kau kalah karena kebencianmu terlalu berat ditimbang dibandingkan akal dan hati." Penyihir menjerit lalu menghilang dalam pusaran angin, meninggalkan aroma dupa gosong. Abu Nawas terduduk dan menghela napas. "Aku lebih suka berdebat di pasar daripada berdebat dengan penyihir," katanya lelah. Ia menaiki Syabir dan memulai perjalanan turun gunung. Tapi jauh di langit, rembulan yang kembali bersinar penuh tampak seperti tersenyum. Abu Nawas pun menoleh dan berkata pelan, "Senyumlah wahai bulan. Kali ini kau bebas bukan karena sihir tapi karena ember." Syabir mendengus, entah karena setuju atau lapar lagi. Saat Abu Nawas dan Syabir kembali menuruni Gunung Hitam, cahaya bulan perlahan mengembalikan warna pada malam Baghdad. Para warga menari di jalanan, anak-anak berlarian sambil bernyanyi tentang bulan yang kembali. "Abu Nawas, Abu Nawas," seru mereka saat sosoknya muncul di gerbang kota. Tapi ia malah bersembunyi di balik Syabir dan berkata, "Itu bukan aku, itu cuma orang mirip aku yang lebih tampan." Tawa pun pecah di sepanjang jalan. Bahkan penjaga gerbang yang biasanya cemberut ikut tersenyum. Kabar tentang Abu Nawas yang menyelamatkan bulan telah lebih cepat menyebar daripada keledai yang bisa berlari. Setiap sudut kota dihiasi lentera dan kue-kue manis. Tapi Abu Nawas hanya minta satu hal. "Tolong jangan paksa aku berpidato. Aku lebih pandai bicara pada keledai daripada kerumunan." Sesampainya di istana, Khalifah Harun ar-Rasyid memeluk Abu Nawas seperti saudara lama yang baru kembali dari medan perang. "Aku sudah menyiapkan 1/4 istana untukmu," serunya. Tapi Abu Nawas malah beringsut mundur. "Hamba takut nanti tersesat di kamar-kamar yang luas dan tidak sengaja menginap di ruang makan selamanya," katanya polos. Khalifah tertawa terpingkal-pingkal. "Lalu, apa yang kau inginkan wahai penakluk penyihir dan penjinak bulan?" tanya sang khalifah. Abu Nawas berpikir sejenak lalu menjawab, "Hamba hanya minta 3 hal. Sebidang tanah kecil untuk berkebun, seorang tukang masak yang tidak suka asin, dan izin tertidur tanpa diganggu kecuali oleh mimpi." Sang khalifah mengangguk dan menambahkan, "Dan 1 keledai tua bernama Syabir yang harus diperlakukan seperti pangeran." Namun malam itu, saat semua orang tertidur lelap,
langit kembali menunjukkan sesuatu yang aneh. Bintang-bintang di sekitar bulan mulai berkedip seperti bicara satu sama lain. Abu Nawas terbangun karena mendengar suara Syabir meringkik panik di halaman. Ia menoleh ke langit dan berkata, "Jangan bilang bulan ingin pergi jalan-jalan lagi." Seketika, bayangan awan hitam bergerak membentuk wajah penyihir yang sempat dikalahkan. Wajah itu tersenyum licik, lalu lenyap di balik mega. Abu Nawas mengelus dagunya. "Sepertinya kita belum selesai, tapi kalau dia datang lagi, kita siapkan perang. Atau paling tidak ember cadangan," katanya sambil menyelimutkan kain ke tubuh Syabir yang masih gemetar. Keesokan harinya, seorang astronom tua datang ke rumah Abu Nawas dengan wajah panik dan janggut berantakan. "Abu Nawas, aku melihat gerakan aneh di gugusan bintang Al-Jauzah. Ada yang membentuk tanda spiral seperti pusaran sihir," katanya tergopoh-gopoh. Abu Nawas yang sedang menyiram tanaman malah berkata santai, "Mungkin itu bintang sedang menari setelah sekian lama menahan kantuk." Namun astronom itu memaksa Abu Nawas naik ke menara bintang. Dengan bantuan teropong kuno, mereka melihat fenomena aneh. Satu bintang padam setiap kali si penyihir muncul di langit sebagai awan hitam. "Dia sedang mengumpulkan kekuatan dari cahaya bintang," seru sang astronom. Abu Nawas termenung. Kalau begitu penyihir tidak butuh bulan lagi. Dia ingin menguasai langit. Abu Nawas mengadakan pertemuan rahasia dengan para bijak Baghdad, termasuk ahli cuaca, ahli tumbuhan, dan seorang tukang siomay yang entah bagaimana diundang juga. "Kita harus mengalahkan penyihir sebelum semua cahaya langit padam," ujar Abu Nawas. Seorang tabib mengusulkan ramuan ajaib, seorang penyair mengusulkan syair, dan si tukang siomay mengusulkan siomay gratis untuk penyihir agar luluh. Akhirnya Abu Nawas menyusun rencana. Mereka akan membuat cermin raksasa di atas menara jam Baghdad untuk memantulkan cahaya bulan secara langsung ke arah awan si penyihir. "Cahaya bulan yang tulus bisa melemahkan kegelapan," jelasnya. Rakyat pun bergotong royong membuat cermin dari serpihan logam dan kaca tua, dan Syabir, meski keledai, diberi tugas penting, membawa lem khusus dari toko tukang sepatu. Malam itu awan hitam membentuk pusaran besar di langit. Petir menyambar dan wajah penyihir muncul kembali, kini lebih besar dan berkilat seperti batu bara panas. "Kalian kira kalian bisa mengalahkanku dengan kaca pecah?" ejeknya. Abu Nawas tidak gentar. Ia mengarahkan cahaya bulan dari cermin raksasa tepat ke wajah si penyihir. Sinar putih itu menyebar seperti benang cahaya ke seluruh langit. Tiba-tiba terdengar jeritan. Wajah penyihir terpelintir, lalu mulai memudar, menguap seperti uap teh yang kehilangan panasnya. Satu persatu bintang yang padam mulai menyala kembali. Langit bersih, dan rembulan bersinar lebih terang dari sebelumnya. Abu Nawas menatap langit dan tersenyum. "Kau mungkin bisa menguasai sihir, wahai penyihir, tapi tidak hati nurani manusia dan seember akal sehat." Kemenangan melawan si penyihir membuat Baghdad berubah. Malam-malam yang dulunya gelap dan penuh cerita hantu kini jadi terang oleh cahaya bulan dan bintang. Rakyat menggelar pesta 7 malam berturut-turut. Anak-anak membuat lagu tentang Abu Nawas, dan para penyair menulis syair berjudul "Sang Penjinak Bayangan." Abu Nawas? Ia justru memilih tidur selama 3 hari penuh, hanya bangun untuk makan dan mengelus telinga Syabir. Di malam keempat, Abu Nawas akhirnya muncul di pasar, memakai jubah tidur dan sandal kayu. Saat ditanya bagaimana rasanya menyelamatkan bulan, ia menjawab, "Lelah, lebih baik bulan belajar menyelamatkan dirinya sendiri mulai sekarang." Semua tertawa dan Syabir diberi kalung bunga oleh anak-anak.
Seekor kambing pun sempat salah mengira Syabir sebagai tokoh dongeng dan menciumnya penuh semangat. Khalifah Harun ar-Rasyid memanggil Abu Nawas ke istana dan berkata, "Karena jasamu, aku hendak memberi hadiah terbesar, tanah seluas bulan." Abu Nawas melongo lalu cepat berkata, "Hamba bersyukur, tapi jika hamba diberi tanah seluas bulan, hamba akan pusing memikirkan pajaknya." Khalifah tertawa hingga jenggotnya bergoyang. "Baiklah, aku beri kau sesuatu yang tidak bisa dibeli. Waktu bebas dari gangguan selama sebulan penuh." Dan benar saja, selama sebulan itu tak ada yang boleh mendekati rumah Abu Nawas. Papan di depan rumah bertuliskan, "Yang ingin berdebat, silakan tunggu bulan berikutnya. Yang ingin memberi makanan, silakan masuk sekarang juga." Anehnya justru makin banyak yang datang membawa makanan. Abu Nawas pun berkata pada Syabir, "Rasanya kita menyelamatkan perut lebih sering daripada bulan." Suatu malam yang tenang, Abu Nawas duduk di atap rumah sambil menyeruput teh hangat. Ia menatap bulan yang menggantung damai di langit, kali ini tanpa awan hitam, tanpa petir, tanpa penyihir. Syabir duduk di sampingnya, mengunyah sisa roti dengan tenang. "Kau tahu, Syabir," kata Abu Nawas, "kadang yang perlu kita selamatkan bukan bulan di langit, tapi cahaya kecil dalam hati manusia." Syabir meringkik pelan, seolah mengerti. Abu Nawas menambahkan, "Dan selama kita punya akal sehat, sedikit keberanian, dan satu ember, kita bisa melawan kegelapan apapun." Ia mengangkat gelas tehnya ke arah bulan, dan malam Baghdad tertidur dalam damai di bawah langit yang kini tak hanya diterangi bulan, tapi juga oleh kisah Abu Nawas yang hidup di hati setiap orang